Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 2 Januari. 1. Santo Basilius Agung, Uskup, pengaku iman dan pujangga gereja. Basilius Agung lahir pada tahun 329 di Kaesarea, ibu kota provinsi Kapadokia di Asia Kecil. Ia berasal dari keluarga Kristen yang saleh. Kedua orang tuanya yaitu Basilius Tua dan Emilia beserta neneknya Makrina Tua diakui dan dihormati gereja sebagai orang kudus. Demikian pula dengan Makrina Muda dan kedua adiknya, Gregorius dari Nisa dan Petrus dari Sebaste. Basilius dididik oleh ayahnya dan neneknya Makrina Tua. Pendidikan ini menumbuhkan iman yang kokoh dan murni dalam dirinya. Basilius kemudian melanjutkan pendidikannya di Konstantinopel dan Athena. Di Athena, ia menjalin persahabatan dengan Gregorius dari Nazianze, teman kelasnya. Setelah menamatkan pendidikannya dengan cemerlang, ia kemudian kembali ke Kaesarea dan menjadi pengajar retorika ilmu pidato. Dalam waktu singkat, namanya sudah dikenal luas. Ia bangga atas prestasi dan kemasyhuran namanya dan senang dengan pujian orang. Oleh karena itu, lama-kelamaan ia menjadi sombong dan cenderung mencari hormat duniawi. Namun atas pengaruh kakaknya Makrina Muda dan kedua adiknya, ia mulai tertarik pada corak hidup membiara. Ia lalu berhenti mengajar dan berangkat ke Mesir, Palestina, Syria dan Mesopotamia untuk mempelajari corak hidup membiara. Sekembalinya dari perjalanan itu, ia bersama Petrus Sebaste adiknya, membangun suatu biara pertapaan di Pontus. Di tempat itu, ia bertapa dan menjalani hidup yang keras bersama dengan beberapa rekannya. Aturan hidup membiara di Pontus mengikuti contoh dari Santo Pachomius dari Mesir. Kehidupan membiara yang dibangunnya merupakan bentuk kehidupan membiara yang pertama di Asia Kecil. Oleh karena itu, Basilius digelari sebagai bapa perintis hidup membiara di Gereja Timur. Di Gereja Barat pengaruh Basilius dikenal melalui Santo Benediktus, pendiri Ordo Benediktin dan Abbas Biara Monte Cassino. Pada tahun 370, Basilius diangkat menjadi uskup Kaesarea, menggantikan uskup Eusebius. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang berwatak tegas dan bersemangat. Kepandaian, kesucian dan kerendahan hatinya menjadikan dia tokoh panutan bagi umatnya dan uskup-uskup lain. Selain giat membela kebenaran ajaran Kristiani terhadap serangan kaum Arian, Basilius juga memperhatikan kepentingan umatnya, terutama mereka yang miskin dan melarat. Karya sosial yang dirintisnya amat luas dan modern. Kaum kaya yang tidak mau mempedulikan sesamanya yang miskin dan melarat, dikecamnya habis-habisan. Ia membangun sebuah rumah sakit, namanya Basiliat, untuk menampung orang-orang sakit yang miskin. Untuk membela dan mempertahankan ajaran iman Kristiani terhadap ajaran sesat Arianisme, Basilius menerbitkan banyak buku-buku liturgi dengan berbagai pembaharuan. Dari antara ribuan surat yang ditulisnya itu, tersimpan 300 surat hingga kini. Dari surat-surat itu kita dapat mengetahui kepribadian Basilius sebagai seorang yang mahir, pandai dan beriman. Meskipun badannya amat kurus karena hidup tapa yang keras dan penyakit, namun semangat pelayanannya tak pernah pudar. Ia pun tetap ramah dan rendah hati terhadap semua umatnya. Basilius meninggal dunia pada tanggal 1 Januari tahun 379. Ia digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. 2. Santo Gregorius dari Nazianze, uskup, pengaku iman dan pujangga gereja. Keluarga Gregorius adalah keluarga yang saleh dan diberkati oleh Tuhan. Ibunya beserta kedua adiknya, Gorgonia dan Caesarius, juga diakui gereja sebagai orang kudus. Gregorius menjalani pendidikannya di Nazianze. Kemudian berturut-turut ia belajar di Kaesarea Kapadokia, Kaesarea Palestina, Alexandria dan Athena. Di Athena ia bertemu dengan Basilius, teman kelasnya. Keduanya bersahabat,
bersama Basilius. Gregorius mengasingkan diri di sebuah pertapaan di Pontus. Tetapi kemudian karena desakan dari ayahnya, Gregorius kembali ke daerah asalnya. Di sana ia ditabiskan imam dan kemudian ditabiskan menjadi uskup. Ketika berumur 50 tahun, ia diangkat menjadi uskup agung Konstantinopel. Di Konstantinopel ia menyaksikan keadaan hidup iman umat yang menyedihkan. Karena terpengaruh ajaran sesat Arianisme yang sudah menyebar luas. Tempat ibadat pun tidak ada. Gregorius memulai karyanya sebagai uskup dengan membangun sebuah gereja darurat. Gereja ini disebutnya Anastasis, yang berarti kebangkitan. Kaum Arian yang menentangnya dihadapinya dengan tenang dan sabar. Kepada umat ia selalu berkata, "Kita harus menghadapi mereka kaum Arian, dengan budi bahasa yang manis dan kesabaran yang tinggi agar bisa mengalahkan mereka." Ia banyak menulis dan mengajar di kota-kota yang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, untuk membela ajaran iman yang benar. Pertentangan dengan kaum Arian terus meruncing. Terlebih-lebih karena semakin banyak umat yang kembali ke ajaran iman yang benar karena pengaruh Gregorius. Kaum Arian berusaha membunuhnya dengan menyuruh seorang pemuda. Namun usaha ini gagal. Pemuda tangguh itu seketika berubah hatinya tatkala berdiri di hadapan Gregorius yang saleh itu. Ia berlutut dan mengakui niat jahatnya. Gregorius lebih suka hidup menyendiri dalam kesunyian pertapaan daripada hidup di tengah keramaian kota dengan segala masalahnya. Oleh karena itu, tak berapa lama setelah ayahnya meninggal, ia kembali ke Nazianze untuk menggantikan ayahnya, di mana ia mengajar dan banyak menulis buku-buku pengajaran iman dan pembelaan agama. Semua tulisan-tulisan itu merupakan warisan berharga bagi gereja. Dari tulisan-tulisannya kita mengetahui bahwa Gregorius adalah seorang teolog dan filsuf yang arif. Gregorius meninggal dunia pada tahun 390. Oleh gereja beliau digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.